Episode 2600. Pertempuran Tianjiao, langkah pertama. Melawan Dewa Langit, catatan keren novel Kaisar Yan, temukan bab terbaru. Tidak, terlalu berbahaya melakukan ini. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu melakukan ini. Mendengar Xiao Yan setuju dengan tegas, mata Kailin dingin, pergelangan tangannya menarik lengan Xiao Yan, nadanya tegas, dan dia langsung menolak kontrak 3 pukulan yang dia janjikan. Dilihat dari kekuatan piton penelan langit 10 warna di dalam tubuh dan beberapa gerakan samar dari roh ular 10 warna, kekuatan peringkat reinkarnasi setengah langkah 8 kali lipat dari Raja Dunia Alam Iblis pasti berkali-kali lebih kuat daripada peringkat reinkarnasi 8 kali lipat yang normal. Meski Xiao Yan sangat bertalenta, namun jika ia ingin mengambil alih 3 jurus lawan, harga yang harus ia bayar terlalu besar. Jika tindakan ini untuk memecahkan kekuatan ular piton menelan 10 warna di tubuhnya, dia harus menjalani hidup dan mati bersama Xiao Yan lagi, dan Cailin lebih suka tidak datang ke dunia iblis. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Xiao Yan tersenyum ringan, dan tidak membantah Cailin, tetapi mengulurkan telapak tangannya yang lebar dan dengan lembut membelai rambut Cailin, yang artinya sangat jelas. Dia secara alami tahu bahwa ada situasi krisis di depannya, tetapi sekarang tidak ada jalan lain. Bahkan Kaisar Iblis tidak dapat menghentikan keserakahan alam iblis akan kekuatan piton penelan langit 10 warna, dan sekarang tidak ada seorang pun di sini yang dapat menghentikannya. Jika perjanjian 3 langkah berhasil, semua orang akan sangat senang. Jika dia kalah, apa salahnya memberinya kekuatan piton menelan langit 10 warna? Namun, karena Xiao Yan mengatakan ini, dia pasti bukan orang yang sombong. Untuk sementara, Kailin hanya bisa menggigit gigi peraknya dengan ringan, menatapnya dengan ragu-ragu. Jika orang di dunia iblis ini bersikeras bertarung sampai mati, Cailin tidak akan keberatan meledakkan kekuatan piton penelan langit 10 warna di sini lagi. Meskipun harganya akan membuat dia dan piton penelan langit 10 warna menjadi yang terakhir, kekuatannya hancur total, tapi itu juga benar. Pukulan backhand terakhir. Karena kamu adalah keturunan keluarga Xiao, jangan katakan bahwa aku mengandalkan yang lama dan menjual yang lama, dan aku akan menggunakan 30%, 50%, dan 70% kekuatanku masing-masing. Dan jangan khawatir, selama kamu secara sukarela mengakui kekalahan, aku akan melindungimu dengan aman. Master batas alam iblis menatap Xiao Yan sejenak dengan mata yang dalam, dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Kini di dunia besar, nama Xiao Yan bisa dikatakan bergema di seluruh langit. Entah itu pencapaiannya yang termasyhur melawan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa jahat dari ras jahat di luar alam, atau berita bahwa dia memiliki banyak api suci, pasti banyak pembangkit tenaga listrik yang mengetahui tentang dia. Namun, tidak ada yang bisa menyentuh atau membunuhnya, sehingga menyulitkannya. Lagi pula, belum lagi kekuatan tingkat reinkarnasi ke-6 saat ini, di belakangnya adalah ras pertama dari 1000 dunia besar yang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, klan Xiao. Setelah ragu-ragu sejenak, Master batas alam iblis hanya bisa berbicara tanpa daya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatan piton penelan langit 10 warna di Cailin, sehingga dia bisa menembus segel aneh di pintu masuk. Piton penelan langit 10 warna di depannya, masuki, dan kendalikan sepenuhnya. Kekuatan sebenarnya dari piton penelan langit 10 warna telah memasuki reinkarnasi 8 kali lipat yang sebenarnya, dan bahkan dalam legenda, hanya Raja Binatang di seluruh dunia iblis yang telah mencapai level tertinggi. Tingkat reinkarnasi 9 kali lipat, dan bahkan Dewa Perang. Dengan daya tarik seperti itu, memang mampu membuat Master batas alam iblis sengaja mempermalukan Xiao Yan. Oke, terserah kamu, ayo kita mulai. Setelah beberapa persiapan, Xiao Yan berbicara. Jelas sekali, identitas keturunan klan Xiao telah membuat penguasa batas alam iblis sedikit takut. Dia tidak berani mengambilnya, jadi dia hanya bisa mengatur game ini untuk menyedot kekuatan piton menelan 10 warna, yang bisa dikatakan menyelamatkan muka Xiao Yan, keturunan dari klan Xiao. Gunung ini memiliki banyak batasan, kamu dapat menggunakan kekuatanmu dengan percaya diri, kamu dapat mundur sedikit. Setelah Master batas dunia iblis selesai berbicara, matanya yang awalnya malas tiba-tiba dipenuhi dengan arogansi yang tajam dan mendominasi, dan ada banyak cahaya dan bayangan yang menjulang di tubuh dan kulitnya. Dalam cahaya dan bayangan itu, samar-samar ada binatang buas yang gemetar, berlari, dan tekanan tak terlihat yang menembus puncak seluruh gunung. Tubuh orang ini, monster kuno macam apa itu? Novel. Seluruh tubuh Xiao Yan dikelilingi oleh api suci, dan kekuatan tingkat reinkarnasi 6 lapis dan 7 api suci meningkat, dan tidak ada jejak fluktuasi energi antara keindahan dan keindahan. Tampaknya kekuatan tingkat reinkarnasi ke-6 masih ditekan oleh gunung ini. Di kedalaman gunung, ada kesombongan yang mendominasi Raja Langit dan Bumi yang berasal dari zaman kuno, menyapu. 7 jenis api suci, kekuatan tingkat reinkarnasi 6 lapis, sungguh luar biasa. Di puncak gunung, terdengar semburan suara auman binatang buas yang marah, dan penguasa dunia alam iblis tersenyum muram dan melangkah keluar. Tiba-tiba seluruh ruang di dunia tiba-tiba memadat, dan dominasi mengerikan yang membuat kulit kepala mati rasa, menyebar ke segala arah. Di telapak tangannya, aura iblis hijau tiba-tiba memenuhi udara, lalu telapak tangan itu melambai dan menyapu ke puncak gunung. Dengan munculnya pemandangan ini, seluruh gunung tiba-tiba bergetar ringan, dan energi gelap yang tak terlihat, seperti naga raksasa yang meledakkan manik-manik, tiba-tiba dimuntahkan dari dasar gunung. Cailin dan Tianxi Suehu sangat sadar, dan tiba-tiba menemukan bahwa gunung itu telah berubah menjadi bilah tajam, dengan energi gelap melonjak, menembus lapisan bebatuan dan hutan, membentuk pedang ki bersiul tajam, menghadap tenggorokan Xiao Yan, pergi. Pukulan yang tampaknya biasa-biasa saja ini tidak sulit ditemukan setelah diperiksa dengan cermat. Ada semacam aura yang sangat mendominasi dalam serangan ini. Dilihat dari keterampilan bertarung yang dikendalikan oleh Xiao Yan, yang terakhir tidak bisa dihindari sama sekali.
Artinya, gerakan pertama ini mengandung 30% kekuatan serangan Raja Dunia Alam Iblis. Xiao Yan harus menahannya, tidak ada kekuatan yang bisa menghilangkan serangan mendominasi ini. Ledakan. Saat ini, Xiao Yan tidak memiliki gerakan ekstra apapun. Kekuatan reinkarnasi dalam tubuhnya, kekuatan api suci dan kekuatan lainnya muncul bersamaan. Dengan kemunculan Kaisar Iblis, dua bayangan raksasa emas dari tubuh emas abadi melangkah keluar dalam satu langkah, langsung mengguncang seluruh tanah gunung. Turun beberapa meter. Bang! Raungan gemuruh yang memekakkan telinga menyembur keluar dari tanah gunung, dan riak energi dahsyat yang tak terhitung jumlahnya menetes kemana-mana. Warisan sebenarnya dari salah satu dari 9 Raja Naga dari klan Naga. Melihat Xiao Yan yang perlahan berjalan keluar dari asap, Master Batas Alam Iblis tidak terkejut, tapi dia masih melihat yang terakhir dengan ekspresi kosong dan berbicara perlahan. Xiao Yan benar-benar memperoleh warisan sebenarnya dari salah satu dari 9 Raja Naga dari klan Naga, yang benar-benar mengejutkannya. Tapi di antara klan Naga, selain beberapa orang di 9 Raja Naga besar, orang kuat lainnya bukanlah miliknya, lawan. Langkah pertama, jatuh. The Demon Realm Lord, kamu bisa menggunakan langkah kedua. Xiao Yan terus mendesak darah Raja Naga emas di tubuhnya, dan kekuatan Seng Yan menenangkan kegelisahan di tubuhnya. Pukulan tadi hanya berisi 30% dari kekuatannya, tapi tiba-tiba melahap tubuh emas abadi dan Kaisar Iblis dalam sekejap. Jika bukan karena darah naga Raja Naga Emas yang memadamkan tubuhnya, yang memungkinkan Xiao Yan mencapai transformasi Dewa Naga tingkat ke-6, dan tubuhnya berubah total, saya khawatir pukulan sederhana ini akan melukai dirinya sendiri. Orang gila, orang gila. Pada saat ini, ada kedutan di wajah Tian Sisuehu, yang berdiri diam di sampingnya. Dengan kekuatan peringkat reinkarnasi lapisan ke-6, dia menantang Master Dunia Iblis dari peringkat reinkarnasi setengah langkah dan ke-8. Keberanian dan keberanian seperti itu layak untuk dijelajahi sejatinya. Belum lagi serangan Master Batas Alam Iblis, yang berisi kekuatan gelap roh Iblis Gunung, sebenarnya dilawan oleh Xiao Yan, dengan kekuatan tubuhnya. Pertarungan antara keduanya di depan mereka mungkin benar-benar bisa disebut pertarungan jenius. Pertarungan antara keturunan klan Xiao dan orang terkuat yang diakui oleh pusat dunia iblis. Tidak hanya di sini, bahkan di beberapa tempat yang jauh dari gunung ini, banyak juga sosok yang diam-diam mengawasi setiap gerak-gerik di sini. Tempat-tempat itu jelas berada di bawah wilayah pusat dunia iblis. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.